Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Saya barusan saja menonton sesi live-nya Pak Deki Nggadas ya, dan saya pikir materinya sangat menarik. Saya juga mendengarkan dengan seksama. Nah, ini memang yang selalu kita ingatkan ya, kita harus menilai seseorang itu dari iman kekristenan, bukan menilai kekristenan dari orang-orang gitu ya. Itu sangat penting, itu pesan yang sangat luar biasa. Saya berharap juga kita meneruskan pesan yang sama. Nah, kali ini Bapak Ibu kita akan melihat sesuatu yang menarik. Nah, menariknya apa? Karena saya teringat beberapa waktu yang lalu, ketika ada perseteruan yang antara polemikus Muslim ya, polemikus Islam dan apologet kekristenan ya. Dan saya masih ingat ketika beberapa polemikus Muslim mencoba untuk menjawab tantangan Pak Deki ketika Pak Deki mempertanyakan untuk menunjukkan silsilah, menunjukkan keberadaan Muhammad pra-Islam ya, dan termasuk misalnya dengan video saya juga yang sempat mereka respon ketika saya mengatakan bahwa keberadaan Muhammad di abad ke-7 itu dipertanyakan. Nah, salah satu bukti yang mau saya sampaikan itu kepada Bapak Ibu, ini adalah video Menachem Ali. Ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini ya. Ini di dalam video ini mereka mereaksi tentang video saya ya, ketika saya mempertanyakan tentang keberadaan ya. Bukan hanya saya sebetulnya, banyak para ilmuwan yang mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad di abad ke-7. Kenapa? Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan di sana, termasuk misalnya masalah tempat Mekah, kemudian orangnya Muhammad, dan kemudian Al-Quran itu sendiri ya. Nah, pada saat itu Menachem Ali dia mengajukan setidaknya ada beberapa bukti tambahan, ada beberapa bukti yang mendukung argumen dia untuk membuktikan keberadaan Muhammad pada abad ke-7. Salah satu yang dia buktikan adalah tentang surat diplomatis ke Muhammad ke Heraklius ya. Dan saya sudah membantah itu. Saya sudah menunjukkan bahwa justru itu adalah sebuah surat palsu ya. Itu tidaklah ditulis pada masa Muhammad. Nah, setelah itu dia tidak pernah lagi merespon. Ada satu bukti yang dia bawa juga, seperti yang Bapak Ibu lihat, bisa lihat di dalam video mereka itu di menit ke-24 ayat 34 mereka menunjukkan salah satu bukti keberadaan Muhammad, yaitu berasal dari dokumen Doktrina Jacobi. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu, ini penting sekali karena memang ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat yang selalu mereka pegang, yang mereka percayai bahwa tentang keberadaan Muhammad, yang ditulis atau sebuah literatur di luar Islam itu sendiri. Nah, ini makanya mereka sangat bangga, sangat sound sekali ketika mereka membaca dokumen ini. Dan Menachem Ali mengajukan bukti ini sebagai penunjang argumen yang diajukan. Nah, Bapak Ibu, apa pesan yang disampaikan oleh Menachem Ali di sini? Dia mengatakan bahwa di dalam catatan Doktrina Jacobi ini diperkirakan ditulis pada tahun 634. Dikatakan di situ ada penyebutan tentang seseorang atau seorang nabi yang terlihat yang datang bersama dengan Saraken. Ya, nah saya akan mengingatkan nanti Bapak Ibu apa itu Saraken. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah seperti apa sosok yang diperlihatkan di dalam dokumen Doktrin Jacobi ini. Yang ketiga adalah kita akan mempertanyakan apakah benar yang muncul itu adalah Muhammad atau justru orang lain. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ini yang akan kita bahas di dalam video ini, supaya ketika polemikus Muslim ini membawa dokumen-dokumen ini di hadapan publik ya, mungkin Bapak Ibu bertemu dengan mereka dan mereka membawa dokumen-dokumen ini, kita tahu bagaimana menjawabnya. Bapak Ibu juga akan mendapatkan diperlengkapi dengan informasi-informasi nanti yang akan kita lihat bersama-sama. Oke, nah sekali lagi terima kasih yang sudah bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Mohon untuk menjaga komentar dengan baik ya, jangan terlalu offside.
karena tujuan kita sebagai orang Kristen kan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang ya. Dan memang kita harus menyampaikan kebenaran karena hanyalah kebenaran yang bisa membebaskan orang dari belenggu kedunguan lah kira-kira gitu ya. Nah, mari kita mulai melihat bersama-sama. Saya akan menunjukkan Bapak Ibu ke kita doktrinnya Jakobi ini apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya lihat doktrinnya Jakobi ini ya, ini bentar ya, ini saya akan tunjukkan. Oke. Nah, doktrina Jakobi. Oke ya. Jadi nama doktrina Jakobi ini kita perbesar. Nah, ini bisa kita lihat di dalam sebuah bab ya, di dalam sebuah buku. Saya merujuk kepada buku yang baru saja diterbitkan pada tahun 2021, tahun lalu ya. Nah, judul bukunya ini adalah A Prophet Has Appeared. Nah, sebetulnya Stephen G. Shoemaker ini sebetulnya di dalam argumen-argumennya di dalam buku ini, dia sebetulnya berusaha membuktikan bahwa ada dokumen-dokumen pendukung untuk keberadaan Muhammad yang mana dokumen-dokumen itu bukanlah dokumen Islam tetapi dokumen-dokumen non-Islam. Nah, tetapi setelah saya baca-baca isinya buku ini dan saya sampai pada pembahasan tentang doktrina Jakobi ini ada di chapter 1 ya. Di dalam chapter 1 ini karena saya tadi menghabiskan waktu juga, saya juga sudah sampai ke bab 2-nya ya. Tetapi di bab 1 ini saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan oleh Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Karena begitu mereka yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam doktrina Jakobi itu adalah Muhammad. Tetapi apa yang disampaikan oleh buku ini saya akan bawakan kita untuk melihat langsung ke bab 1-nya. Ya. Di bab 1 ini diberi judul ini The Teaching of Jacob the Newly Baptized ya. Saya tidak sempat lagi menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya untuk mengeceknya untuk kepentingan Bapak Ibu. Oke. Nah, apa yang bisa dilihat di sini ya? Ini diperkirakan sama seperti yang disampaikan oleh Menachem Ali ini, diperkirakan Jakobi ya, doktrina Jakobi ini diperkirakan ditulis pada tahun 634 kira-kira gitu ya. Nah, sama juga seperti yang kita bisa lihat di dalam dokumen ini lebih lengkap lagi dibilang Juli 634 ya, setelah Masehi. Oke. Nah, dokumen ini apa? Dokumen ini sebetulnya ada juga di dalam bahasa Latin dibilang namanya itu Doctrina Jacobi Nuper Baptizati ya. Nah, kemudian ini dipercaya ditulis pada tahun seperti yang disebutkan itu. Nah, apa yang menarik di sini ya? Apa yang menarik di sini? Ini saya sudah highlight di sini. Perhatikan ini di halaman 39 ya. Di halaman 39 Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Ini akan saya coba bantu nanti mengartikan. Dibilang Pak di sini. The main passage that concern us occur in the aftermath of Jacob debate with Justus. Jadi di dalam tulisan atau di dalam literatur ini ada diskusi antara Yakub dan Justus ya. Nah, kemudian di dalam dokumen ini, Justus related the contents of a letter that his brother Abraham had recently sent him from Palestine. Jadi Justus ini menerima sebuah surat dari Abraham yang dikirimkan dari Palestina, ya, dengan memberikan beberapa informasi-informasi terkini pada masa itu. Ya, di dalam surat itu Abraham menggambarkan tentang kedatangan yang baru-baru ini mereka didatangi oleh Saraken. Di dalam Saraken ini, who had entered the Holy Land under the leadership of a new prophet. Nah, ini perhatikan, dibilang bahwa kaum Saraken ini, ya, memasuki tanah suci. Tanah suci mana yang dimaksud ini sebetulnya? Ya, Yerusalem. Di bawah kepemimpinan seorang nabi. Di bawah kepemimpinan seorang nabi.
Oke. Nah, terus apa lagi? Dibilang di sini memang ya di dalam catatannya di dalam buku ini dikatakan, di catatan Stephen ini dikatakan obviously this is Muhammad, katanya ya. Jadi ini yang bukan hanya Stephen ini juga sebetulnya yang mengatakan demikian ya. Ada banyak scholar-scholar, ada banyak peneliti-peneliti yang lain juga sebetulnya mereka percaya bahwa apa yang dituliskan oleh Justus ini di dalam suratnya gitu ya, itu dipercaya bahwa nabi yang baru muncul ini, yang datang bersama kaum Saracen ini, dipercaya sebagai Muhammad. Tetapi sekali lagi, ini yang kita pertanyakan, apakah benar memang ini Muhammad atau tidak? Ya, ini perhatikan, dibilang although he is not specifically named. Okay? Although he is not specifically named. Jadi sebetulnya di dalam dokumen Jacobi itu, doktrin Jacobi itu, nama Muhammad tidak disebutkan sama sekali. Oke, selalu ingat itu, ya. Nama Muhammad tidak disebutkan sama sekali. Kenapa? Ini penting sekali karena memang betul seperti apa yang dituliskan oleh Justus itu, ada kaum Saracen yang dipimpin oleh seseorang yang mereka percaya itu sepertinya adalah seorang nabi baru, gitulah kira-kira ya. Nah, kemudian si Abraham juga mengatakan kepada Justus di dalam suratnya itu, dikatakan dia juga menginvestigasi secara personal tentang perkembangan dan kemudian mengkonfirmasi kejadian-kejadian itu kepada orang-orang yang pernah bertemu dengan nabi yang baru muncul itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah lupa itu Saracen ini apa gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin lupa Saracen itu apa sih gitu ya. Ini saya mau ingatkan lagi ya. Ini tentang Saracen ini saya sudah siapkan. Ini perhatikan ini. Ini adalah pengertian tentang Saracen ini, atau siapa sih kaum Saracen ini? Perhatikan ini. Oke. Ya, ini saya merujuk kepada sebuah buku yang ditulis oleh Walter D. Ward. Ya, judul bukunya itu The Mirage of the Saracen. Jadi di sini memang dijelaskan tentang siapa itu Saracen gitu ya. Nah, ini yang menarik di sini. Dibilang di sini ya bahwa the Sinai was from unpopulated, however, and Christian encountered an indigenous nomadic population there. A population described as Creole, barbaric, and unrepentantly pagan. The source of the land Intikio Neo is named the nomad Saracens. Oke. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, siapa orang-orang Saracen ini atau kaum Saracen ini adalah mereka kaum yang sadis ya, barbarik, dan mereka itu adalah penyembah berhala yang tidak bertobat. Jadi sebetulnya orang, kalau bahasa keren saat ini, preman lah kira-kira gitu. Ya, preman lah kira-kira gitu ya. Nah, ini rupanya kaum Saracen ini, gitu ya. Jadi kita kembali ke dokumen yang tadi. Jadi kaum Saracen ini ada pemimpinnya, kemudian memasuki tanah suci, ya, dan banyak orang mengatakan, oh dia itu nabi yang baru gitu. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita lihat di dalam halaman ini sebentar, kalau kita lihat di dalam buku ini di halaman 39, oke. Ini kalau kita lanjut dibilang ya, ini apa yang ada di dalam The Teaching of Jacob ini. Kenapa saya bilang tadi bahwa nama Muhammad tidak pernah disebutkan sekalipun, tidak pernah di dalam catatan The Teaching, nama lain daripada doktrinnya Jacob itu adalah The Teaching of Jacob ya. Nah, jadi dibilang di sini, Justus answered and said, "Indeed, you speak the truth, and this is the great salvation, to believe in Christ. For I confess to you, Master Jacob, the complete truth. My brother Abraham wrote to me that a false prophet has appeared." Nah, perhatikan di sini bahwa di dalam catatan ini, Abraham ini menuliskan kepada saudaranya Justus itu bahwa ada seorang nabi palsu yang telah muncul, ya, telah muncul seorang nabi palsu pada saat itu gitu ya. Kemudian Abraham ini melanjutkan bilang, when Sergius, the candidate was killed by the Saracen. Jadi ternyata kaumnya Saracen ini, ya,
kaum Saraken ini telah membunuh siapa namanya ini? Sergius ya. Sergius ya. Nah, kemudian Abraham mengatakan, saya sedang di Kaisarea ya. Kemudian juga dia pergi ke Sikamina ya dengan menggunakan kapal. Nah, kemudian mereka mengatakan the candidatus has been killed. Nah, artinya kan si Sergius tadi ini sudah dibunuh oleh kaum Saraken ini. Dan kemudian karena ada perseteruan, nah orang-orang Yahudi pada saat itu mereka senang gitu ya. Mereka senang karena orang-orang Yahudi kan itu di bawah kekuasaan orang-orang penguasa inilah ya. Maka ada sekelompok Yahudi yang sepertinya mereka senang dengan berita kematian penguasa saat itu gitu ya. Nah, kemudian and they were saying a prophet has appeared coming with the Sarakens ya. Jadi dibilang bahwa orang-orang tersebut mengatakan seorang nabi telah muncul ya, datang bersama kaum Saraken ini. And he is preaching the arrival, the anointed one who is to come, the Messiah. Jadi dibilang di sini bahwa ya kaum Saraken ini dan pemimpinnya ini, artinya nabi yang muncul itu mengatakan dikatakan mengabarkan tentang kedatangan ya Mesias yang kedua kali gitulah. Ini dibilang ya, preaching the arrival of the anointed one who is to come, the Messiah. Nah, siapa Messiah? Yesus Kristus. Jadi sebetulnya mereka pimpinan Saraken ini membawa sebuah pesan ya. Membawa sebuah pesan. Mungkin ini sangat terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Brojo kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi inilah yang terjadi ya. Jadi pimpinan Saraken ini membawa pesan, dia bilang tentang kedatangan ya, tentang kedatangan Mesias yang kedua kali, yaitu Mesias ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada nggak disebutkannya tentang namanya? Nggak ada. Ini tadi udah kita baca, ini tidak ada ya. Terus apa yang dilakukan oleh Abraham ini? Dibilang di sini, ketika saya sampai di Sikamina, saya mengunjungi seorang yang sudah tua, yang telah mengerti tentang kitab suci, dan kemudian saya berkata kepadanya, apa pendapatmu tentang nabi yang muncul bersama dengan kaum Saraken ini? Kemudian orang tua yang mengerti kitab suci itu mengatakan dia itu palsu ya. Dia itu adalah seorang nabi palsu. Karena kenapa? Karena nabi tidak datang dengan pedang dan pasukan perang gitu ya. Jadi dikatakan memang di dalam dokumen doktrina Jakobi ini justru ditegaskan kembali bahwa nabi yang datang bersama kaum Saraken ini adalah seorang nabi palsu. Kenapa? Orang tua yang mengerti kitab suci ini mengatakan bahwa seorang nabi harusnya tidak datang dengan membawa pedang dan pasukan perang. Oke? Nah, memang sekali lagi di sini di dalam dokumen doktrina Yakobi ini sama sekali nama Muhammad tidak disebutkan. Nah, tentang mengenai translasi atau terjemahan dari doktrina Jakobi ini, Bapak Ibu bisa merujuk nanti ke link ini. Ini akan saya share di live chat. Oke, silakan mengecek untuk Bapak Ibu sendiri. Nah, di dalam terjemahan dari doktrina Jakobi ini atau The Teaching of Jacob Newly Baptized ini, ya, ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat mengenai tentang nama Muhammad, nah ini para penerjemahan ini pun percaya bahwa pemimpin Saraken itu adalah Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Padahal tidak ada disebutkan demikian. Tidak ada disebutkan demikian. Ini perhatikan ini. Misalnya di footnote ini kan, this deceiving prophet refer to Muhammad. Padahal tidak ada dikatakan demikian. Tidak ada tertulis apa-apa di dalam ini. Oke? Nah, terus kenapa ini menjadi menarik? Ya, kenapa ini menjadi menarik? Dan yang kedua, siapa kira-kira kandidat kalau ini bukan Muhammad? Ya, karena saya sendiri tidak percaya ini adalah Muhammad. Lalu bagaimana kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain?
gitu ya. Maka Bapak Ibu harus merujuk ya, atau setidaknya mempertimbangkan apa yang telah disampaikan oleh misalnya Mel Sneaker Corner ya beberapa waktu yang lalu. Saya berharap Bapak Ibu mengenal Mel ini ya. Dia ini adalah seorang YouTuber juga ya, dan dia seorang peneliti. Ya, dia juga sedang mengerjakan studi PhD-nya gitu ya. Dan di dalam presentasinya itu kita ada sesuatu yang menarik ya. Ini ada satu slide yang dia bilang. Ini perhatikan ini di dalam surah 2 ya, di dalam surah 2 surah Al-Baqarah itu ada penyebutan tentang Masjid Al-Haram. Itu memang materi yang dia sampaikan ini. Tetapi ada referensi yang dia rujuk dibilang di sini. Ada keterangan yang sangat menarik di sini dibilang bahwa ada 2 kali pada abad ke-7, awal abad ke-7 itu orang-orang Arab, kemungkinan ini Saraken gitu ya, mengambil alih atau menguasai Yerusalem. Kapan itu? Terjadi pada tahun 614 dan kemudian 637. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memimpin perang ini? Siapa yang menjadi pemimpin perang yang menguasai Yerusalem ini? Bukan Muhammad, Umar. Ini bukan Muhammad, justru ini adalah Umar. Oke? Nah, ini makanya saya pikir ini menarik sekali untuk kita bahas kembali. Oke? Nah, apakah cuma Mel ini saja yang mengatakan hal-hal seperti ini ya? Jadi keberadaan Muhammad pada abad ke-7 ini sangat-sangat dipertanyakan. Sangat-sangat dipertanyakan. Ya, karena karena di dalam doktrinnya Jacobi itu digambarkan bahwa ada nabi itu yang datang bersama kaum Saraken, dia memimpin perang. Tetapi kalau kita lihat dokumen yang lain seperti yang dirujuk oleh Mel ini, justru kita lihat bahwa yang memimpin perang pada 614 dan 637 yang menguasai Yerusalem itu atau Holy City itu adalah Umar. Itu adalah Umar. Nah, kalau tidak percaya Bapak Ibu, saya akan merujuk satu buku yang dituliskan oleh Robert Spencer ya. Ini adalah satu buku tentang yang ditulis oleh Robert Spencer. Ini saya akan tunjukkan bukunya. Ini versi kedua ya. Ini jilid kedua lah ya, yang ditulis oleh Robert Spencer. Ini dia. An Inquiry into Islam of Secure Origins. Did Muhammad exist ya. Ini adalah versi yang revisi yang baru saja juga diterbitkan pada tahun 2021 tahun lalu gitu ya. Nah, apa yang menarik di sini Bapak Ibu? Ada satu subtopik yang dia khusus membahas tentang doktrina Jacobi ini. Ini perhatikan ini. Ini menarik ini. Oke. Ini ya, ini dikasih subjudulnya. Apakah yang nabi palsu yang dirujuk ya, atau nabi yang muncul di dalam dokumen doktrina Jacobi itu adalah Muhammad atau bukan? Itu kan pertanyaannya, tahu? Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh Robert Spencer di sini, dia bilang bahwa itu sama sekali tidak menyebutkan tentang nama Muhammad. Oke. Nah, terus dibilang di sini, at the same time there is not a single account of any kind of dating from around the time of Doctrina Jacobi was written that affirm the canonical Islamic story of Muhammad. Jadi dibilang bahwa tidak ada satu bukti apapun ya yang mencatat tentang kejadian-kejadian seperti yang atau yang sezaman pada penulisan Doctrina Jacobi inilah ya, yang mengafirmasi ya tentang sejarah-sejarah kanonikal Islam itu ya, dan yang ada hubungannya dengan Muhammad gitu ya. Nah, kemudian apa dibilangnya ya? Ini, one other possibility is that one other possibility is that the unnamed prophet of the Doctrina Jacobi was one of several such figures, some of whose historical attributes were later submerged into the figure of the prophet of Islam under the name of the one of them, Muhammad. Yeah, for indeed there is nothing dating from the time of Muhammad's activity or for a considerable period thereafter that actually tell us anything what he was like or what he did. Jadi sekali lagi bahwa ya ada kemungkinan lain, satu kemungkinan yang masuk akal lah kira-kira gitu ya. Siapa sebetulnya
sosok yang dirujuk di dalam doktrina Jakobi itu, gitu ya, atau nabi palsu itu di dalam doktrina Jakobi itu. Dia bilang bahwa mungkin ada sosok yang lain yang kemudian pada tahun-tahun kemudian itu diasosiasikan dengan sebuah nama Muhammad. Lalu di teks-teks selanjutnya itu bahkan dia juga sepertinya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mel ya, bahwa dia sepertinya merujuk kepada Umar juga. Ini perhatikan ini, Sophroninus dan Umar ya, kira-kira gitu. Nah, saya lebih convinced dengan apa yang mereka sampaikan di sini. Kenapa? Karena sekali lagi ya, bukti tentang keberadaan Muhammad itu saya belum menemukan itu. Dan salah satunya itu bahwa yang menguasai Yerusalem pada tahun 614 dan 634 itu adalah Umar, bukan Muhammad. Nah, bukan hanya itu sebetulnya masalah lagi Bapak Ibu, ya. Dikatakan bahwa itu yang di dalam doktrina Jakobi ini perhatikan ini, di dalam doktrina Jakobi itu ini ya. Ini kan dituliskan pada tahun 634. Oke. Oke. Nah, itu kan dituliskan pada tahun 634. Dan di dalam tulisan itu dikatakan bahwa manusia atau sosok yang memimpin Saraken itu, dia datang bersama dengan Saraken, ya, dan dia disebut sebagai nabi, ya, disebut sebagai nabi. Pertanyaannya, bukankah Muhammad sudah meninggal pada tahun 632? Tetapi dokumen itu mengatakan masih. Kan di dalam dokumen itu menceritakan sebuah kejadian terbaru. Itu artinya masih berlangsung. Nah, kalau ini tulisan ini ditulis pada 634, kira-kira gitu ya. Atau mungkin sekitar 634 lah ya. Kalau itu benar-benar terjadi, maka pertanyaannya, apakah mungkin Muhammad udah bangkit lagi dari kuburan? Maka dia bisa memimpin perang bersama dengan kaum Saraken itu untuk menguasai kota suci. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Bukan hanya ini saja, bukan hanya di dalam doktrina Jakobi ini, ada dokumen-dokumen yang lain lagi. Ya, ada dokumen-dokumen yang lain, misalnya di dalam dokumen-dokumen ini seperti yang dirujuk oleh seperti yang dirujuk oleh Robert Spencer ini. Misalnya di dalam dokumen-dokumen di dalam bahasa Syria dan bahasa Koptik ya. Nah, dikatakan di sini ya, ini perhatikan, the same ambiguity is present in the mission of Muhammad. Ini misalnya tentang perang Gabita misalnya ya. Nah, one apparent mention of his name can be found written oddly enough in Syriac copy of the Gospel of Matthew and Mark that dates from the 6th century, sometimes after the Baroque conquest of the 630s began. Yeah, someone wrote in Fliev of this manuscript, the material in the current bracket has been added by scholar Robert Holland to make the writing coherent at the place where it is unreadable. Jadi di dalam dokumen ini ya ada penyebutan nama Muhammad. Di dalam menceritakan sebuah perang lah ya, namanya perang itu perang atau peristiwa Gabita ya, di dalam perang Gabita. Nah ya, ini dibilang the Battle of Gabita is commonly thought to refer the Battle of Yarmouk of the year 636. Jadi perhatikan bahwa Battle Gabita ini adalah perang yang nama lainnya adalah Perang Yarmouk. Nah, ternyata Perang Yarmouk ini terjadi pada tahun 636. Pertanyaannya, kalau Muhammad ada di dalam perang itu artinya kemungkinan Muhammad bangkit lagi dari kuburan dong. Bangkit lagi dia gitu. Ini yang dipertanyakan. Jadi ketika saya membaca dokumen-dokumen ini tadi, dan saya merujuk, dan saya membaca, melihat kembali, ini kan materi ini kan dibahas ya, orang Menacemal ini kan, ini tahun lalu ini pada bulan Oktober 28 kan, karena pada saat itu saya hanya membahas tentang surat Herculius, saya belum sampai ke doktrina Jakobi ini kan. Nah, saya jadi teringat kembali dengan apa yang mereka sampaikan di dalam presentasi mereka ini. Maka ketika saya baca kembali dokumen-dokumen yang baru ini, wah, ini dipertanyakan begini.
Oke? Memang benar, sekali lagi, memang benar banyak para ilmuwan mengatakan bahwa nabi palsu yang dirujuk di dalam doktrina Jakobi itu adalah Muhammad. Itu pandangan banyak scholar. Tetapi ketika kita melihat lebih dalam ke dalam dokumen itu, tidak satupun yang disebutkan, tidak ada penyebutan nama Muhammad satupun. Dan bukan hanya itu, masalah terbesarnya adalah kalau itu Muhammad, maka dipertanyakan apakah memang benar Muhammad meninggal pada tahun 632 atau dia meninggal pada tahun yang setelahnya, mungkin tahun 636 atau 640-an, karena diperkirakan ada satu dokumen yang lain, ada satu peneliti mengatakan doktrina Jakobi ini kemungkinan itu ditulis pada tahun 634 sampai 640. Nah, kalau begitu apakah mungkin Muhammad udah bangkit kembali dari kuburan sehingga dia bisa memimpin perang? Saya pikir semua orang tidak akan berpikir demikianlah. Tetapi kemungkinan apa yang bisa kita asumsikan di sini? Adalah orang lain. Nabi yang memimpin, sosok yang dianggap nabi yang memimpin kaum Saracen itu di dalam dokumen doktrinnya Jakobi itu bukanlah Muhammad. Tapi siapa di dalam sejarah yang pernah memimpin perang yang menguasai Yerusalem? Kita kembali tadi, yang pernah memimpin perang menguasai Yerusalem itu adalah Umar. Ya, terjadi pada tahun 634, gitu ya, 614 dan 637, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi ini untuk mengungkap fakta-fakta, mengungkap ya dari sisi sejarah sebetulnya klaim-klaim tentang polemikus Muslim dan juga tentang narasi-narasi Islam yang selama ini terus mereka gaungkan, mengatakan bahwa Muhammad itu lahir pada tahun Gajah 570, meninggal pada tahun 632, gitu ya. Dan apalagi bahwa Muhammad pernah tinggal di Mekah dan Medina, kemudian bahwa Muhammad itu menerima Al-Quran. Semuanya itu dipertanyakan. Ya, di tengah-tengah teknologi saat ini, di tengah-tengah perkembangan teknologi, di tengah-tengah kritik di tengah-tengah kritik para ilmuwan terhadap sumber-sumber Islam sendiri, itu semua klaim-klaim itu menjadi berantakan dan dipertanyakan. Oke? Dipertanyakan semuanya. Oke? Nah, saya pikir itu sebetulnya yang mau saya sampaikan dari materi ini. Saya berharap teman-teman Muslim berpikir ulang ya. Ini di sini ada beberapa Muslim, saya lihat ada komentar-komentarnya. Misalnya ini ada si Berkah Hidayah ya. Bukannya dia fokus untuk mengecek tadi literatur-literatur yang saya sampaikan itu, dia hanya mungkin ini terlalu sakit lah di dalam hatinya ketika dikatakan Muhammad dipertanyakan keberadaannya pada abad ke-7, karena memang ya ini dokumen kita ini kan menunjukkan hal-hal yang tidak mendukung keberadaan Muhammad, gitu loh ya. Sakit memang Berkah Hidayah ya kan. Selama hidupmu kamu percaya Muhammad ada, rupanya nggak ada buktinya, kan kira-kira gitu. Sakit memang kebenaran itu sakit coy. Tapi percayalah, kebenaran itu akan membebaskanmu suatu saat. Oke? Di sini juga saya tadi melihat ada Aladin yang kemarin itu ngamuk-ngamuk ketika Brojo datang ke channel ini. Ya, silakan aja bahas materimu Aladin. Saya akan nanti melihat apakah layak untuk direspon atau tidak. Ya. Nah, jadi itu saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Ini dibilang si Aman Suno ya, Aman Suno Scott asal cuak, penontonnya dungu, kau juga dungu berarti yang paling dungu. Aduh, sabar Pak Aman, jangan marahi Berkah Hidayah, dia mungkin masih anak-anak gitu ya. Jangan kasihan anak-anak, nanti nangis dia gimana? Siapa yang tanggung jawab kalau dia menangis? Oke? Jangan, kasihan dia. Oke? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya di sini. Ini saja yang mau saya sampaikan untuk membantah ya, untuk membantah
informasi yang disampaikan oleh Menachem Ali pada waktu yang lalu, yang mana bukan yang lucunya begini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat video ini nih. Ini saya tunjukkan deh sama kalian. Oke. Ini di dalam video ini bukan hanya Menachem Ali yang ada, 4 orang coy. Untuk membantah informasi yang saya sampaikan ya di dalam channel saya beberapa tahun yang lalu, ada 4 orang. Pertama si Dondi Tan, Menachem Ali, Kainama, sama si Swag ya, si Swag ini kan. Dan inilah dokumen yang mereka bawa. Sekarang hancur, habis, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Lalu apa lagi? Apalagi mau kamu bawa sekarang? Ya, apalagi yang mau kamu membawa sekarang? Oke. Bahkan di dalam video-video kita sebelumnya, kita juga menemukan bahwa ternyata Muhammad Ali atau Menachem Ali pun ya, dia menganggap bahwa Saraken ini berhubungan dengan genealogi gitu ya. Padahal penyebutan Saraken itu tidak ada hubungannya dengan genealogi, tetapi justru itu berhubungan dengan teologi ya. Jadi kaum Saraken itu dianggap sebagai kaum Ismailites ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi atau kaum Kedar lah kira-kira gitu ya. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan kaum genealogi. Itu penyebutan di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu dirujuk sebagai kaum-kaum yang tertolak lah kira-kira gitu ya. Saya sudah membahasnya beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sekali lagi para polemikus muslim, selamat. Pertama bahwa Anda membuktikan dengan merujuk kepada doktrina Jacobi ini, selamat Anda membuktikan. Ada 2 sebetulnya yang mau sedang kalian buktikan. Pertama, kalian membuktikan melalui dokumen ini bahwa awalnya memang Muhammad itu dianggap, tidak ada yang menganggap dia sebagai seorang nabi yang benar, tapi justru nabi yang palsu itu ya. Kalau benar itu Muhammad. Kenapa? Dokumen ini membuktikan bahwa sosok yang disebut nabi itu datang bersama Saraken dengan membawa pedang ya, sambil mengabarkan, dibilang, Mesias datang yang kedua kali, oi. Nah, Mesias datang yang kedua kali, oi. Itu pesan yang disampaikan di situ oleh nabi ini. Tetapi di dalam dokumen yang sama dikatakan bahwa ada seorang ahli kitab mengatakan bahwa itu bukanlah nabi yang betul. Itu justru nabi palsu, karena nabi yang benar tidak mengabarkan Injil, tidak mengabarkan tentang kebenaran dengan membawa pedang dan pasukan perang ya. Yang kedua, karena ini posisi saya tidak percaya bahwa itu adalah Muhammad ya, maka kemungkinan itu adalah Umar. Kenapa? Karena justru yang memimpin perang pada masa itu, yang menguasai Yerusalem, dipimpin oleh siapa? Umar, bukan Muhammad. Nah, maka pertanyaannya adalah ya, bagaimana dengan iman Anda yang selama ini berpikir bahwa nabi kalian itu Muhammad, rupanya Umar. Coba, gimana itu berkah hidayah? Gimana itu? Oke? Nah, jadi silakan berpikir. Bagi kekristenan ini tidak ada hubungannya, bagi kekristenan, karena ini iman kalian ya. Karena ada atau tidak adanya Muhammad tidak ngaruh sama sekali bagi kekristenan ya. Doktrin kekristenan sudah berdiri teguh berabad-abad, sudah diuji oleh waktu, dan kekristenan berdiri teguh dengan kebenaran yang dimilikinya ya. Justru penelitian seperti ini mengguncang iman muslim, termasuk si berkah hidayah yang ada berkomentar di live chat, mengguncang iman kalian. Pertama, dipertanyakan tentang sejarah Muhammad. Yang kedua, apakah benar Muhammad adalah seorang Muhammad atau justru Umar? Itu saja. Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada topik-topik yang menarik lainnya. Ada sebetulnya dokumen-dokumen yang lain, tapi tunggu ya, saya akan mempersiapkan dokumennya. Saya baca dulu dong, ya kan? Saya baca dulu dokumennya. Ini sebentar ya. Saya tunjukkan dulu topik-topik yang akan kita bahas selanjutnya. Ya, masih di dalam buku yang sama, dan kita akan melihat nanti dokumen-dokumen yang lain, karena bukan hanya doktrina Jacobi ini saja yang dipercaya berhubungan dengan bukti keberadaan Muhammad ya, tetapi ada juga dokumen-dokumen yang lain. Ini perhatikan ini ya.
Banyak para scholar merujuk kepada dokumen-dokumen ini sebagai bukti keberadaan Muhammad. Tetapi yang sekarang kita sudah buktikan bahwa dokumen pertama itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad, ya. Sudah. Nah, sekarang mungkin untuk berikutnya kita akan membahas tentang dokumen yang kedua ini, ya, Synodical Letter, Homily on the Nativity and Homily on Epiphany, ya. Nah, ini juga banyak digunakan sebagai bukti keberadaan Muhammad. Tetapi saya tadi sudah membaca dari bab 2 ini, ya, atau yang bukti kedua ini, dan satu pun tidak ada nama Muhammad disebutkan di sana, tetapi hanya interpolasi, hanya reka-rekaan para ilmuwan mengatakan, oh itu pastilah Muhammad. Kenapa? Banyak para ilmuwan mengatakan demikian karena mereka sudah di doktrin memang mereka harus percaya, oh itu Muhammad itu Muhammad itu yang memimpin Saracen, itu Muhammad itu. Tetapi ketika kita melihat lebih dalam, itu ternyata semua tidak benar. Dan juga di dalam dokumen yang kedua ini, ya, di dalam Synodical Letter, Homily and Nativity, komentar penulis, ya, penulis si Stephen Schumacher ini dengan tegas dia mengatakan bahwa nama Muhammad tidak disebutkan di dalam dokumen ini sekalipun. Nah, tetapi kita akan membahas lebih dalam untuk pertemuan-pertemuan berikut. Saya tidak mau menahan Bapak Ibu terlalu lama di sini, mungkin mau menikmati informasi-informasi yang disampaikan di kanal YouTube yang lain juga. Saya berharap Bapak Ibu yang belum subscribe berkenan untuk subscribe dan bagikan informasi-informasi ini kepada yang lain supaya yang lain juga mendapatkan informasi ini, dan kita akan bersama-sama untuk menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran kepada orang-orang, menolong teman-teman muslim untuk mengevaluasi kembali tentang apa yang telah diyakininya selama ini. Itu saja, terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ingat pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Sampai jumpa. Salam semuanya.